Juga masih dengan mata tertutup rapat, Dedi bisa mengetahui nomor seri uang 50 ribuan milik Aji. Pertunjukan tadi barangkali pernah Anda lihat dalam permainan sulap Deddy Corbuzier di layar kaca RCTI. Tetapi yang berikut ini barangkali Anda belum pernah menyaksikannya. Uang yang dipakai untuk sulap ini masih uang yang tadi. Uang milik Aji Pangestu 50 ribuan dua. Oke, kalau saya jatuhkan seperti ini berarti jatuhnya kepala. Ya. 250.000. Sekarang pertanyaan, kalau saya tukar di sini, berapa di tangan kanan saya? Pemirsa, sore ini telah kami siapkan sajian menarik, yakni kemerian ulang tahun ketiga Kabar Kabari yang diselenggarakan Jumat tanggal 30 Juli lalu. Peristiwa itu kami sajikan kepada Anda, karena hanya melalui televisi kami bisa berbagi cerita. Halo, apa kabar? Kabar-kabari dengan beragam kabar seputar dunia artis kembali bisa Anda simak sore ini bersama saya Vini Alfionita hingga nanti 30 menit ke depan. Pemirsa, Anda lihat, saat ini saya berada dikelilingi ribuan kartu pos yang dikirim pemirsa kabar-kabari dari seluruh pelosok Indonesia dan juga negara-negara tetangga. Kartu pos ini akan diundi memperebutkan busana-busana dari Cut Keke, Dian Nitami, Inneke Koesherawati, Kris Dayanti, dan saya sendiri Vini Alfionita. Sesuai dengan pengumuman kami sebelumnya, batas akhir pengiriman kartu pos adalah hari ini. Tapi masih banyak beberapa karung lagi yang belum sempat kami ambil di kantor pos. Tapi jangan khawatir, semuanya akan beres. Besok seluruhnya akan kami ambil. Dan mengenai pengundiannya kami akan lakukan pada hari Kamis tanggal 5 Agustus nanti. Anda bisa melihatnya langsung di tayangan Kabar Kabari. Karena itu jangan lewatkan, siapa tahu kartu pos yang Anda kirim terpilih untuk memperoleh salah satu busana kenangan dari artis-artis tadi. Baiklah pemirsa, berikut ini Anda akan saya ajak ke hari Jumat tanggal 30 Juli lalu di Musik Cafe Kuningan, Jakarta. Malam itu Kabar Kabari merayakan usianya yang ketiga. Kakak beradik Yahya, yakni Tantowi dan Helmi Yahya, adalah dua orang pertama yang datang paling dulu dalam semarak ulang tahun Kabar Kabari ketiga yang diselenggarakan Jumat tanggal 30 Juli lalu di Musik Cafe Kuningan, Jakarta Selatan. Lihatlah papan tanda tangan ini. Tertera nama pertama adalah Tantowi Yahya, kemudian menyusul sang adik Helmi Yahya. Setelah itu barulah satu persatu muncul nama-nama terkenal lainnya. Deddy Corbuzier adalah orang ketiga yang menggoreskan tanda tangannya. Selanjutnya Arswendo Atmowiloto, bos tabloid Pro TV. Nanti di ruang sebelah sana, Arswendo akan membacakan pidato kebudayaannya. Dia mengawali pidatonya dengan mengutip angka rating Kabar Kabari yang menduduki peringkat pertama untuk tayangan sejenis. Ya, ini ulang tahun ketiga Kabar Kabari dan minggu ini menurut catatan SRI Nielsen dia nomor 1. Demikianlah pemirsa, berduyun-duyun orang-orang terkenal menghadiri pesta ulang tahun Kabar Kabari malam itu. Kebanyakan dari mereka adalah artis-artis yang selama 3 tahun ini silih berganti atau berkali-kali muncul dalam tayangan Kabar Kabari dengan membawa kabar masing-masing. Tampak penyanyi Ikang Fauzi yang juga pemilik Musik Cafe. Tepat acara ini diselenggarakan. Tentu saja ia datang bersama Marissa Haque, istrinya. Disertai istrinya, Embong Raharjo juga hadir. Ikut pula bersamanya alat musik saksofon yang telah membuat namanya besar. Malam itu masih saja Inneke Koesherawati menjadi pusat perhatian para wartawan sehubungan dengan fotonya yang sangat berani di sebuah majalah. Inneke betul-betul membuat berita kali ini. Maka dalam acara ulang tahun Kabar Kabari ini, ia memperoleh predikat sebagai artis pembuat berita terbesar dalam setahun terakhir ini. Artis pembuat berita tahun 99 versi Kabar Kabari adalah 2, 3 Inneke Koesherawati. Sedangkan yang ini pastilah bukan artis pembuat berita, meskipun ia dikerumuni banyak orang.
Karena Deddy Corbuzier sejak kemunculannya sebagai pesulap di RCTI memang dikagumi orang. Seperti gambar ini misalnya, ia dirubung para tamu untuk mendemonstrasikan kemampuannya menebak waktu. Dan orang pun tetap dibuatnya tercengang. Karena Deddy sanggup menebak dengan tepat jam berapa saat itu. Pemirsa, kembali kepada para undangan lainnya. Di depan meja tampak 3 anggota grup vokal warna yang sedang bersiap mengisi buku tamu. Pemirsa, pasangan ini adalah Ruth Sahanaya dan Jeffrey Woworuntu, suaminya. Nantinya di atas pentas, Ute akan melepas jaketnya ini ketika ia menyanyi. Walaupun saya sekarang sedang flu sedikit, tapi saya berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk kabar-kabari. Pemirsa, di tempat inilah acara demi acara berlangsung. Mendahului Ruth Sahanaya tadi, terlihat grup tari dari Acan Studio sedang membuka acara. Kemudian pembawa acara Vini Alfionita dan Taufik Safalas mempersilahkan Arswendo Atmowiloto membacakan pidato kebudayaannya. Dalam pidato itu antara lain disinggung mengenai moral artis, yang kemudian oleh Arswendo dibandingkan dengan Titik Puspa yang perjalanan karirnya sangat luar biasa. Artis yang gonta-ganti pasangan secara terbuka lebih mendapat tempat dibandingkan yang menjadi istri gelap seorang pejabat. Titik Puspa adalah artis legenda yang hidup dan memberikan inspirasi penuh arti. Sayang sekali, Titik Puspa berhalangan hadir malam itu, sehingga tidak bisa langsung menerima penghargaan dari Kabar-Kabari sebagai artis dengan prestasi menjulang. Kami hanya sempat menghadirkan rekaman gambarnya yang diambil sebelumnya di sebuah studio saat ia sedang sibuk-sibuknya mempersiapkan pertunjukan televisi untuk tayangan memperingati Hari Kemerdekaan nanti. I love you, I love you, I love you. Dadah. Bingung aku ngomongnya, saking senangnya. Dipelan-pelani tetap aja bingung ya. Terima kasih, dadah. Kabar-kabari, thank you. Dadah. Maaf, sajian ini kami putus sejenak karena ada iklan yang hendak lewat. Anda jangan kemana-mana, setelah ini kita lanjutkan lagi tayangan tadi. Pemirsa, Anda masih di depan televisi? Baiklah, kita lanjutkan lagi tayangan tadi. Pemirsa, selain Titik Puspa, kami juga memberi penghargaan kepada Anjasmara sebagai artis pria yang paling sering muncul di Kabar-Kabari dalam setahun terakhir ini. Makasih buat Kabar-Kabari, mudah-mudahan Kabar-Kabari semakin oke. Jam tayangnya tambah kali ya. Terus makasih buat semua yang mendukung saya, buat pemirsa di rumah dan buat istri saya di sana. Makasih. Itulah nama yang diteriakkan oleh Nia Zulkarnain sebagai artis perempuan yang paling sering muncul di Kabar-Kabari dalam setahun terakhir ini. Betul-betul klop. Sang suami memperoleh penghargaan disusul istrinya yang ternyata sama seringnya ditayangkan oleh Kabar-Kabari. Aduh, cakep-cakep Dian. Bajunya udah jadi belum sih? Itulah komentar Taufik Safalas yang menjadi pembawa acara malam itu. Selamat Dian, malam hari ini Dian mendapatkan award dari Kabar-Kabari dan juga paket eksklusif dari Lancome dan juga MGM Privilege Card dari Music Cafe. Makasih buat Kabar-Kabari, saya yakin gara-gara kita baru kawin makanya berita saya manjas paling banyak. Yang jelas makasih banyak. Terima kasih kembali Dian. Kemunculanmu di Kabar-Kabari selama ini selalu disimak oleh penonton. Dan kemudian muncullah Deddy Corbuzier. Dengan mata tertutup rapat, ia berhasil membaca nomor kartu tanda penduduk Aji Pangestu yang panjangnya 15 digit. Juga masih dengan mata tertutup rapat, Deddy bisa mengetahui nomor seri uang 50 ribuan milik Aji. Pertunjukan tadi barangkali pernah Anda lihat dalam permainan sulap Deddy Corbuzier di layar kaca RCTI. Tetapi yang berikut ini barangkali Anda belum pernah menyaksikannya. Uang yang dipakai untuk sulap ini masih uang yang tadi. Uang milik Aji Pangestu 50 ribuan dua. Oke, kalau saya jatuhkan seperti ini berarti jatuhnya kepala. 250.000. Sekarang pertanyaan, kalau saya tukar di sini berapa di tangan kanan saya? 50. Di tangan kiri saya? 50. Kalau saya taruh 2 di sini berapa di kedua tangan kiri saya?
100.000. Kalau dua-duanya di tangan kanan saya, ada berapa di kanan saya? 100. Kalau saya pisahkan begini berarti ada berapa saya? 1. Sekarang saya bingung, dari dua uang ini, yang mana tadi yang Mas Aji berikan ke saya? Dua-duanya. Terima kasih banyak. Ini aja.